Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran 2 ini, kita mempelajari materinya tentang operasi hitung campuran. Tapi yang pertama kali yang kita harus tahu, bagaimana dan apa sajakah sifat-sifat operasi hitung campuran itu. Sifat-sifat terbagi menjadi 3. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Jadi kita harus tahu bagaimana perubahan dari sifat-sifat tersebut. Kita masuk ke sifat komutatif dulu. Di sifat komutatif berlaku di penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk mengubah sifat ini, menurut sifat ini, misalkan di sini ada 16 ditambah 23. Jadi bisa kita balik angkanya, atau kita tuliskan dulu angka yang paling belakang 23, tandanya masih sama tambah, lalu 16 nya ditulis. Sudah selesai. Kemudian sifat komutatif juga berlaku pada perkalian yang menghasilkan hasil yang sama. 18 dikali 9, maka 9-nya dulu kita tuliskan, karena angkanya kita balik dulu. Cara menulisnya 9 dikali 18. Nah, begitu saja untuk sifat komutatif cara penulisannya. Kita lanjutkan untuk sifat yang asosiatif. Di sini ada beberapa contoh soal, dan tandanya di sifat asosiatif itu mempunyai tanda kurung. Jadi yang awalnya tanda kurungnya di depan itu nanti akan berubah menjadi tanda kurungnya di belakang. Coba kita tuliskan dulu. Yang awalnya tanda kurungnya cuman di angka 12 ditambah 13. Nanti akan kita geser tanda kurungnya. Jadi 12-nya ini tidak ada tanda kurungnya lagi. Kita tuliskan 12 ditambah, kita tuliskan angkanya dulu dan tandanya, baru kita ubah kurungnya. Jadi kurungnya itu di sini. Nah, jadi yang awalnya yang tidak berkurung yang 15 yang di paling belakang, kemudian dia kurungnya bergeser menjadi ke belakang. Jadi angka yang 12 yang di paling depan ini tidak ada kurungnya. Sama seperti yang contoh perkalian di bawah. 80 ini nanti tidak ada kurungnya. Jadi bergeser ke 12 dikali 5. Kita coba 80 dikali buka kurung 12 dikali 5. Jadi, untuk sifat asosiatif ini hanya perpindahan kurungnya saja. Kita lanjutkan ke sifat distributif. Cara menuliskannya bisa seperti ini. Kita bikin 2 kurungnya dulu. Tanda kurungnya ada 2. Sudah. Kemudian kita lihat tanda yang di dalam kurung ini adalah tanda kurang. Maka di tengahnya kurang. Yang di dalam kurung ini kita lihat tanda yang di sini perkalian. Jadi di sini yang di dalam kurung itu yang perkalian. Sudah. Kemudian kita pasangkan yang angka yang di luar tanda kurung, pasangkan ke dalam angka yang berkurung. Nah, 2 dikali, tulis di sini 2. Yang pertama kali itu 2 dikali 10. Kemudian 2 dikali 5. Begini cara menuliskannya. Sama juga dengan yang contoh di bawah. Kita bikin kurungnya 2 lagi. Nah, bikin 2 kurungnya lagi. Terus kita lihat tanda yang di dalam kurungnya ada tanda tambah, kita letakkan di tengah. Kemudian bisa langsung kita pasangkan atau kita lihat dulu tandanya yang untuk mengisi yang di dalam kurung itu kita lihat yang ini. Tanda perkalian. Perkaliannya di dalam kurung. Kemudian kita pasangkan angka yang di luar kurung ke dalam angka yang berkurung.
Nah, tapi pasangannya satu-satu. Jadi 3 dikali 3 dulu di sini di paling depan. Kemudian 3 dikali 8 di sini. Ya, sampai di situ pembelajaran untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Materi selanjutnya, materi kedua di pembelajaran kedua ini adalah penggunaan sifat-sifat dari yang kita pelajari tadi dari materi yang pertama. Ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Cara membedakannya, bagaimana waktunya kita memakai komutatif dan kapan kita memakai asosiatif, itu ada bedanya. Yang pertama, jika untuk komutatif itu soalnya atau contoh soalnya itu pasti dia hanya ada 2 angka. 2 angka atau bukan seperti contoh yang asosiatif seperti ini. Ada 3 angka yang ditambahkan dan 3 angka yang dikalikan. Kalau komutatif ada 2 angka yang ditambahkan dan 2 angka juga yang dikalikan. Jadi bedanya itu. Kalau distributif memang sangat beda. Dari sininya sudah diketahui perbedaannya itu adalah di depannya pasti perkalian, di dalam kurungnya itu pasti pengurangan ataupun penjumlahan. Jadi bedanya itu. Nah, kalau misalkan di sini hanya ada 2 bilangan yang dijumlahkan atau hanya ada 2 bilangan yang dikalikan, itu harus memakai sifat komutatif karena dia hanya 2 aja bilangannya. Jadi sifat komutatif tadi bagaimana? Kita membalik angkanya saja. Yang awalnya 12 ditambah 30 menjadi 30 ditambah 12. Nah, untuk penggunaan sifat ini boleh kita hasilkan juga hasilnya berapa. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Nah, 6 dikali 12 seperti sifat komutatif, angkanya dibalik jadi 12 dikali 6. Untuk yang 6 dikali 12, ini cara menuliskannya adalah 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi untuk sifat komutatif ini angkanya hanya dibalik aja dan bisa kalian jumlahkan atau dikalikan. Jadi hasilnya berapa. Nah, untuk sifat asosiatif cirinya itu ada 3 penjumlahan angka atau 3 perkalian angka. Artinya ada 3 bilangan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu harus memakai sifat asosiatif. Dan di soal nanti ada tanda kurung di depan sini dan di sini. Jadi, menurut sifat asosiatif yang kita pelajari tadi, cara menuliskannya, kurungnya itu kita geser ke belakang. Jadi menuliskannya 30-nya itu tidak ada kurung lagi, tapi kurungnya bergeser ke 14 ditambah 10. Boleh kita jumlahkan semuanya. Jadi yang di dalam kurung itu kita jumlahkan terlebih dahulu. 30 ditambahnya tetap ditulis. 14 ditambah 10 kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung jadi 24. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 30 jadi hasilnya 54. Sama seperti yang ini, boleh kita tuliskan 20-nya dulu di luar tanda kurung. Nah, kurungnya bergeser ke 3 dikali 2. Sama dengan 20-nya ini boleh ditulis 20 dikali. Yang di dalam kurung lagi kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 20 dikali 6, kalau lebih mudahnya boleh 2 dikali 6 dulu, 12. Nah, karena di sini nolnya ketinggalan 1, boleh di sini dituliskan nolnya.
Jadi jawabannya adalah 120. Nah, untuk yang ini harap diingat, ini contoh yang seperti ini pasti dia sifat distributif. Ya, cirinya seperti ini. Ada kurungnya satu aja di paling belakang. Itu adalah sifat distributif ya, contohnya. Jadi cara mengubahnya, boleh kita bikin 2 kurung dulu. Sudah. Nah, kita kasih tanda yang di tengah ini menjadi, kita lihat tanda ini yang di dalam kurung ini, tanda kurang. Jadi kita tulis tanda kurang. Kemudian tanda yang di dalam kurung jangan tanda tambah, jangan tanda kurang, tapi sesuaikan dengan ini, tanda kali. Berarti di dalamnya ini tanda kali dua-duanya. Sudah. Kemudian yang di luar tanda kurung itu boleh dipasangkan dengan angka yang di dalam kurung. Jadi 2 dikali 10 dulu, tulis di depan. Baru 2 dikali 5 pasangannya di belakang. Boleh kita kalikan terlebih dahulu karena mereka yang berkurung duluan. 2 dikali 10 sama dengan 20 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, boleh dikurangkan, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Sama seperti contoh yang tadi, kita bikin 2 kurungnya lagi. Ini sama sifat distributif juga, tapi yang penjumlahan lah. Nah, untuk yang di tengah, boleh kita lihat tanda yang di dalam kurung lagi. Tanda tambah, tanda tambah. Kemudian untuk yang di dalam kurung sama, kita perhatikan tanda yang ini, tanda perkalian. Di sini di dalam kurung sudah. Kemudian yang 4 ini, yang angka yang di luar tanda kurung kita pasangkan dengan angka yang di dalam tanda kurung satu-satu. Jadi 4 dikali 2 dulu ditaruh di depan, baru 4 lagi dikali 3. Nah, boleh yang perkalian yang di dalam kurung dulu lah yang dikerjakan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditambah, sesuaikan dengan ini, ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, boleh kita jumlahkan ini, jadi hasilnya 20. Kita masuk ke materi